Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek, tepatnya di bawah era kepemimpinan Nadiem Makarim, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Iya sih, Nadiemnya sudah angkat bicara alias buka suara. Tapi soal siapa tersangkanya dan berapa besar potensi kerugian negaranya, hingga saat ini masih jadi teka-teki. Kita diskusi. Lama nggak terlihat, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya muncul ke publik. Ia mengklarifikasi perkara dugaan korupsi pengadaan laptop yang sedang diusut Kejaksaan Agung di kementerian yang pernah dipimpinnya. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, Nadiem membantah ada kong kali kong dalam proyek triliunan rupiah itu. Menurutnya, semua proses sudah dilakukan dengan transparan. Kewenangan untuk menentukan harga dan juga penyedia vendor siapa saja yang bisa menawarkan produk itu tidak ada di Kemendikbudristek. Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-katalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir. Jadi sudah sejauh mana sih kasus ini bergulir? Bulan Mei lalu, penyidik melakukan penggeledahan di 2 apartemen di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. 2 apartemen ini adalah milik mantan staf Sus Nadiem. Sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik disita penyidik. Kasus ini mulanya berawal dari dugaan persekongkolan sejumlah pihak dalam pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Padahal di tahun 2019 sudah ada uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook dan hasilnya tidak efektif. Tapi Tiara Nadiem, proyek pengadaannya tetap dilanjutkan atau dilakukan dengan menggelontorkan anggaran 9,9 triliun rupiah. Bukan menjadi kebutuhan pada saat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau tidak salah di tahun 2019 sudah dilakukan uji coba terhadap penerapan Chromebook itu terhadap 1.000 unit itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet. Senada dengan Kejaksaan Agung, Indonesia Corruption Watch atau ICW juga pernah meminta proyek pengadaan ini untuk dihentikan karena banyak kejanggalan dan terkesan terlalu dipaksakan. Karena ada anggaran yang sangat besar yang mana waktu itu ditujukan untuk pembelian kebutuhan digitalisasi pendidikan gitu ya. Jadi seperti laptop, kemudian dan lain sebagainya untuk pendukung gitu. Tapi waktu itu kan masa COVID gitu ya. Jadi kita sadar betul bahwa ketika masa COVID tidak keluar rumah sama sekali gitu, bahkan juga tidak ke sekolah gitu. Jadi untuk apa waktu itu pengadaan yang sangat besar untuk seluruh Indonesia, tetapi kemudian tidak digunakan dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami lihat prioritas kebutuhan gitu ya. Jadi karena rasanya yang menurut data kami juga gitu ya, ada kebutuhan-kebutuhan di dunia pendidikan yang lebih urgent untuk dipenuhi dibandingkan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan terkait digitalisasi pendidikan gitu. Karena spesifikasinya dibatasi, kemudian penyedia yang tersedia terbatas gitu ya, yang pada akhirnya memonopoli persaingan gitu. Jadi persaingan usaha yang seharusnya bisa luas, bisa adil, bisa sehat, tetapi dibatasi hanya beberapa penyedia gitu. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih mesti Chromebook? Nah, ini dijawab langsung oleh Nadiem sekaligus meluruskan kalau uji coba di tahun 2019 itu tidak ada kaitannya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam Juknis sangat jelas
hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar. Selasa pagi, Kejaksaan Agung kembali melayangkan panggilan kepada ex-staf khusus Nadiem. Sebelumnya pada pekan lalu, 3 staf sus Nadiem kompak mangkir dan telah dilakukan juga pencekalan supaya tidak bepergian ke luar negeri. Perjalanan kasus ini jelas masih di titik awal. Banyak yang mesti dibuktikan. Siapa yang bermain dan terlibat, berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan, dan memastikan pelaku membayar tuntas perbuatannya. Saya Sylvia, kita lanjut diskusi di kolom komentar.